cabai rawit roket dan ribon tabi usia 20 HST. Kita tumpang sarikan sama sawi putih di samping bedengan. Sawi putihnya usia 15 HST. Untuk populasi cabai rawitnya ini di lahan setengah roll kita tanam 4.000 batang, karena di setiap lubang tanam kita tanam 2, 3, jarang yang ada 1, karena kita ingin mencoba menanam dengan ekstrim, karena kita tahu cabai rawit merah itu kan tunasnya banyak, tapi saya nekat menanam per lubang tanamnya 4, 3, 2, dan yang 1 itu jarang. Ini untuk lokasinya di Desa Karanggondang, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Untuk perawatan kita cabai rawitnya di usia 20 hari kita sudah melakukan kocor 4 kali. Untuk kocornya per 5 hari sekali kita menggunakan asam humat power soil 3 sendok per tangki kocor 20 liter, Ultradap 4 sendok makan, dan Ambition asam amino 2 sendok makan. Ini untuk kocornya rutin kita 5 hari sekali menggunakan bahan yang sama. Untuk spray cabai rawitnya, karena ini dari pembibitan sudah terkena bercak daun, kita spray 5 kali sehari juga. Intinya setiap habis kocor kita rutin spray, intervalnya sama. Ini untuk spraynya saya menggunakan Basfoliar, Nutrisi D, Proton Med, Abasel. Kita mix lalu kita spray per 5 kali sehari untuk mengatasi bercak daun. Alhamdulillah guys, untuk perkembangan sawi putihnya lumayan bagus. Ini kita tanam dengan jarak 30 cm. Ya, anggap saja ini untuk membantu nanti kalau cabai usia 40 hari ini sawi putihnya sudah bisa kita panen, dan dari hasil sawi putihnya kita fungsikan untuk membantu perawatan cabai rawit ke depannya guys. Jadi begitulah keuntungan tumpang sari. Dan nanti kalau ini sawi putihnya sudah kita panen, gulutan kita bersihkan lagi arealnya dan kita tanamin lagi kubis. Nanti persemaian kita siapkan setelah sawi berumur 30 hari. Jadi sawi menunggu 10 hari lagi panen, bibit kita siap tanam. Kita jangan kasih kendor guys, biar untuk perawatan cabainya nanti kita bisa mengambil uang dari lahan ini guys. Ini untuk sumber air, untuk pengocoran dan penyepraian kita ambil dari sini guys. Kita tampung dari air hujan. Sedikit informasi, ini kita tanam di dataran tinggi ya guys, cabai rawit merahnya. Jadi untuk kemungkinan panen sedikit terlambat. Kalau di dataran rendah 90 HST sudah mulai panen perdana.
Tapi kalau di dataran tinggi seperti di tempat saya ini kemungkinan 120 sampai 130 HST baru bisa panen perdana. Ini untuk jarak tanam cabai rawitnya kita menggunakan 50 cm. Kita ambil 2 lajur. Jadi di tengah bedengan kita kosongkan agar nutrisi yang ada di bedengan fokus terserap cabai rawit. Jadi untuk di musim penghujan seperti ini saya menggunakan kocor tambahan ini dari metode Sahabat Tani BM Toplas sama fungisida racikan Sahabat Tani. Tujuannya untuk mengantisipasi layu fusarium dan layu bakteri. Karena di musim hujan ekstrim seperti ini jamur-jamur di dalam bedengan itu sangat berbahaya, guys. Dan ini juga sedikit informasi buat teman-teman yang ingin menanam cabai rawit di dataran tinggi. Saya sarankan untuk menanam cabai rawit roket dan cabai rawit ribon tavi. Untuk pupuk dasar kita menggunakan sangat irit karena modal kita terbatas. Jadi setelah bedengan setengah jadi kita kasih prostal atau pupuk kandang ayam petelur, ayam pedaging, guys, maaf. Kita kasih ini untuk jumlah bedengan kurang lebih 30 bedengan, kita kasih 10 sak. Jadi benar-benar sangat tipis, guys, ini untuk pupuk dasarnya. Dan setelah pupuk ayam petelurnya kita sebar ke bedengan, terus kita kasih NPK Ponska yang subsidi dan juga SP36. Itu juga untuk lahan segini saya cuma menghabiskan 10 kilo, jadi benar-benar sangat irit. Dan setelah pupuk kimianya sudah ditebar ke bedengan, kita kasih dolomit. Dolomitnya kita menghabiskan 20 sak yang 25 kilo. Kalau untuk dolomit kita perbanyak karena musim hujan untuk menstabilkan pH tanah. Jadi pH tanah tidak drop. Setelah dolomit kita tebar, kita diamkan 1 hari. Harusnya sih lebih lama lebih baik, tapi karena di sini saya orangnya tergesa-gesa, jadi 1 hari. Hari berikutnya kita spray menggunakan E4 dan juga molase. Kita semprotkan ke bedengan. Dan hari berikutnya kita tutup mulsa. Untuk hari esoknya kita kocor per lubang tanam menggunakan trichoderma, silika karbon, dan asam humat power soil. Setelah kita kocor per lubangnya, kita siap tanam, guys. Jadi untuk metode penanaman saya ini penanaman yang sangat mudah lah, nggak perlu repot fermentasi ini itu, menunggu bedengan lama ini itu. Intinya kan setelah perawatan itu harus maksimal setelah penanaman. Oke, guys, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk kedepannya kita update lagi perkembangan sawi putih dan cabai rawit merah. Salam sukses petani pemula amatir.